Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku kelas 8, berjumpa lagi dengan Ibu Yayusri Rahayu SPD. Kali ini kita berjumpa di pertemuan kelima dengan modul kelima IPS untuk kelas 8 di semester 1. Ini merupakan rangkuman dari materi yang telah kita pelajari di bab pertama kelas 8 semester 1. Sebelum kita lanjutkan, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu, kemudian like dan komen sebagai bukti kehadiran kalian. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu diharapkan peserta didik mampu menjelaskan dan merefleksikan konsep perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam bentuk produk dengan baik. Jadi nanti kalian Ibu minta untuk membuat refleksi dalam bentuk produk yang kalian minati. Boleh dalam bentuk peta konsep, narasi, deskripsi, video, audio, dan lain sebagainya, tergantung minat kalian. Yang penting kalian nanti mampu merefleksikan mengenai konsep perubahan keruangan dan interaksi antar ruang di Indonesia dan negara-negara ASEAN dalam bentuk produknya dengan baik. Baik, rangkuman dari materi bab 1 semester 1 kelas 8 ini, yang pertama adalah ruang adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang meliputi lautan lapisan udara di atasnya dan lapisan tanah atau batuan sampai ke kedalaman tertentu yang berpengaruh terhadap kesejahteraan hidup umat manusia. Jadi yang namanya ruang itu tidak terbatas hanya daratan saja, tapi juga seluruh permukaan bumi yang meliputi daratan, lautan, udara, serta sampai ke lapisan dalam kedalaman tertentu yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Wilayah Asia Tenggara terletak pada pertemuan lempeng-lempeng geologi dengan aktivitas kegempaan atau seismik dan gunung berapi atau vulkanik yang tinggi. Berbagai gugusan kepulauan terletak di sebelah tenggara dan juga sebelah timur daratan Asia Tenggara. Perubahan ruang dan interaksi antar ruang dapat terjadi karena faktor alam yang meliputi iklim, tanah, geologi, morfologi, dan flora dan fauna, serta manusia yang meliputi perkembangan iptek, kegiatan ekonomi politik, serta konversi lahan pertanian ke industri dan permukiman. ASEAN atau Association of Southeast Asian Nations merupakan forum kerjasama ASEAN, forum kerjasama negara-negara Asia Tenggara. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh adanya persamaan keadaan alam atau geografis, persamaan dasar-dasar kebudayaan, dan persamaan nasib. Negara-negara anggota ASEAN terdiri atas 10 negara, yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Kamboja, dan Laos. Satu negara di Asia Tenggara yang belum terdaftar menjadi anggota ASEAN adalah Timor Leste. Wujud interaksi atau kerjasama antar negara ASEAN berlangsung dalam berbagai bidang. Bidang kerjasama antar negara ASEAN meliputi bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, dan pendidikan. Kerjasama ASEAN dalam bidang sosial dan budaya diselenggarakan dalam sektor kebudayaan dan penerangan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama sektor pendidikan di wilayah Asia Tenggara dimulai dengan pembentukan organisasi Menteri-Menteri Pendidikan Asia Tenggara atau Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional atau disingkat dengan
Siemeo pada tanggal 30 November 1965. Sejak KTT ASEAN di Bali pada tahun 1976 telah ditetapkan usaha untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Negara ASEAN kerjasama di bidang ekonomi itu menyangkut bidang perdagangan, interregional, industri, energi makanan, pertanian, kehutanan, keuangan, transportasi, perhubungan, dan pariwisata. Transportasi sangat membantu segala aktivitas manusia dan mendorong perubahan interaksi keruangan. Akibat faktor alam ataupun manusia dapat mengubah pola interaksi antar ruang yang selanjutnya berpengaruh di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, dan pendidikan. Sekian modul kita kali ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.